Ya, memantapkan tauhid adalah salah satu hal yang wajib jadi perhatian kita. Kadangkala kalau kita bicara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah, kadangkala dengan budaya kita keseharian kita bisa tergelincir ya, tergelincir bahwa seolah-olah kita jadi menuhankan yang lain selain Allah, menuhankan bos kita, menuhankan pekerjaan kita, harta kita dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang sifat Allah. Allah sebagai pencipta makhluk dan alam semesta. Sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ibu ada yang mau nanya? Silahkan. Kami kasih kesempatan. Oke, lanjut Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Sulastri dari Majelis Taklim Al-Barokah Gunung Putri Bogor. Ya, pertanyaannya. Izin tanya Ustadz, apakah betul bayi baru lahir secara fitrah itu sudah Islam? Seperti itu. Ya. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul bayi yang lahir itu dalam keadaan sudah Islam gitu ya, gitu. Oke, silahkan mungkin Habib dulu, silahkan Habib, fadal. Beliau ini guru kita ini Masya Allah. Iya makanya Masya Allah. Tapi sebelum saya jawab itu ada sedikit menambahin tadi masih agak bukan kesal sih. Ya. Makanya ada kalimat dari Sayyidina Hasan Al-Basri. Ya. Ittaqilla anta syubba syaitan wa anta sadiquhu fissir. Ya. Hati-hati kalau di depan orang kayak malaikat. Oh, mencela-cela setan. Tapi wa anta sadiquhu fissir. Tapi kalau dalam kesendirian, kau teman akrabnya setan. Ya. Nah ini zaman sekarang sudah begitu. Cuman kadang-kadang kebablasan buat netizen ini. Gak boleh juga semua guru agama kita celah, ya, celah fisik. Betul. Itu tidak boleh. Jadi harus tetap dengan akhlak dan adab. Betul sekali. Nah kalau ditanyakan sama ibu tadi hukum anak ini balik kepada fikih. Kalau yang dikatakan David tadi artinya orang harus kenal tauhid itu dalam kitab pelajaran kita mondok itu ada kitab Zubat itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi memang pertama kali orang itu harus kenal dulu kepada Allah. Tapi orang nggak akan kenal kepada Allah kalau tidak jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad kita tahu syariat, anak yang lahir ini Islam atau tidak. Kalau di dalam ayat itu ada seorang anak manusia itu di dalam perut ibunya itu ada perjanjian. Ahdun. Ada perjanjian kalimat la ilaha illallah. Ada perjanjian untuk mengatakan tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kembalikan kepada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jelas sadaqar Rasul. Jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap bayi yang lahir, mau bayi siapapun. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, suci bersih. Tergantung orang tuanya, mau dibawa kemana ini anak. Makanya saya agak sedikit kurang suka kalau orang tua mengatakan, kalau ngelihat anak, saya tergantung anaknya nanti mau belajar kemana. Enggak, tergantung orang tua. Orang tua ini mau menyalurkan anaknya kemana? Mau ke hafal Quran, dimasukkan ke Al-Quran. Mau itu anak ke dokter, masukkan ke dokteran. Jadi nggak bisa kita bilang, tergantung nanti anaknya mau kemana. Nggak bisa begitu. Buat apa ada orang tua? Anak ini amanah. Berarti kalau anak itu mau setiap hari di diskotik, udah itu skill dia diskotik. Salah. Masa skillnya orang di diskotik? Jadi nggak bisa orang tua itu, anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, la amanah la imana liman la amanalah. Tidak akan sempurna keimanan seorang kalau tidak menjaga amanah. Anak itu amanah. Jadi anak yang baru dilahirkan, yes, dia suci, dia bersih. Cuman hukumnya berbeda kalau dalam ilmu fiqih. Ya. Apakah itu anak nanti setelah balik harus syahadat atau tidak? Maka dihukumkan, ulama mengatakan dalam ilmu fiqih, kalau khusus dalam madhab Imam Syafi'i, kalau itu anak lahir dari orang Islam, maka dia tidak lagi berkewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Tapi anak itu suci, ya. Tapi kalau dia lahir
dalam seorang ibu yang non-Islam, maka dia balik, dia nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Gitu. Jadi itu aja perbedaannya. Tapi kalau dia lahir bersih atau tidak? Bersih. Dalam keadaan fitrah semuanya. Dalam keadaan fitrah semuanya. Jadi makanya sampai Nabi itu katakan rihus sobi rihul jannah. Nabi itu sampai mengatakan kalau cium bau bayi itu bau syurga. Makanya bersih. Kalau kita cium ibu, cium bayi. Jangan cium bapaknya bayi. Kadang-kadang bau pete. Tapi kalau ibu cium, walaupun itu bayi bangun tidur, enak gak jadi cium? Sedap gak baunya? Tapi kalau bapaknya? Jadi rihus sobi, rihul jannah. Baik. Jadi baunya, rihnya, baunya bayi itu seperti baunya syurga. Nah, kenapa tidak semua orang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala bisa untuk mendapatkan bayi. Jadi ketika kita mendapatkan bayi, ayo bentuk bayi tersebut dengan rasa syukur, kembali dengan surah Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang dikatakan Ustaz Khairil Alam tadi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Seperti ayat yang beliau baca, orang dapat anak itu kasih sayang Allah. Pun orang yang gak dapat anak itu kasih sayang Allah. Walaupun seakan-akan ke Allah tuh gak adil, enggak. Bukan Allah gak percaya, itu pun ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir atau Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq, itu beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ masih ada cegahan dari Allah. Di situ belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya al-ata. Di situ ada pemberian, ada rahmannya Allah Subhanahu wa taala, ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebagai manusia kadang-kadang mengedepankan hawa nafsu. Oh Allah nggak adil nih, jangan pernah bilang Allah tidak adil. Sama seperti kalau kita diuji sama Allah, jangan pernah bilang kayak orang sinetron. Nih David orang sinetron. Apa orang sinetron bilang? Orang sinetron bilang apa? Ya Allah, apa dosaku? Lo gak sadar dosa lo banyak. Waktu bilang, apa dosaku? Makanya kata Diror bin Murrah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, salah satu teman iblis, teman akrabnya iblis di neraka itu, yaitu orang yang lupa dengan dosanya. Orang bilang, ya Allah apa dosaku? Berarti dia lupa, dia punya dosa. Ujian Allah yang nikmatin senikmat-nikmatnya. Begitupun masalah anak. Jadi anak yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, bersih dan punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung orang tuanya mau dibawa kemana itu anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Habib. Baik. Nanti kita dengarkan lagi jawaban lanjutannya dari Ustadz Khairul Alam. Silakan Ustadz, fadhol. Rasanya sih udah komplit ya jawaban. Oke. Saya ngelihat gini ya, ketika kita kembali ke dalam Al-Quran ya, seringkali kan permasalahan hidup kita ini kan bermacam-macam. Ada nggak orang yang tidak diberikan masalah? Nggak ada. Nggak ada, semua punya masalah. Nah, kemudian kalau kita baca, saya seringkali kalau di kendaraan itu di belakang mobil, di depan saya biasanya ada truk tuh. Ada truk tulisannya ngutip dari Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian saya tergelitik tuh membaca terjemahan di dalam truk itu. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, ayat itu tidak berbicara sesudah. Ma'a sama ba'da itu dua hal yang berbeda. Di dalam konteks ayat itu, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan satu paket dengan kesulitan. Nah seringkali kita menganggap bahwa Allah mendatangkan kesulitan. Enggak, Allah pengen mendatangkan kemudahan. Itu satu paket. Ada sebuah storytelling yang menarik dan waktu itu saya nonton podcast, Mas David. Di podcast itu. Bukan saya ya? Bukan. Podcast saya. Nah, ada seorang artis yang senior. Artis senior ini datang di sebuah podcast diundang, kemudian dia bertanya. Pertanyaannya gini, kenapa orang yang sudah tua cenderung mendekatkan diri kepada agama? Pertanyaannya itu. Kemudian dia langsung jawab, karena dunia sudah menolak saya. Dia jawab seperti itu. Oh iya. Karena waktu saya muda, saya di calling main sinetron, saya di calling main film, saya diundang di
wawancara dan segala macam di semua TV. Ketika selesai semuanya, saya sudah tua, saya sudah tidak di calling lagi. Saya minta bantuan teman-teman saya, tidak ada yang mau bantu. Semua tidak mengerti tentang kehidupan saya. Yang mengerti tentang saya hanya Tuhan saya. Nah kalau kita perhatikan, fa inna ma'al usri yusra di dalam surat ke-94 di dalam Al-Quran, nanti silahkan dibuka ya. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Kenapa kok diulang 2 kali ya? Logika sederhananya gini, kalau anak saya nih, maghrib belum mandi. Dek mandi, belum bergerak dia. Kemudian saya ulang lagi, Dek mandi. Saya mengulang kalimat yang sama. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bergerak, dia belum bergerak. Kadang kita memahaminya dengan konsep yang salah. Maka Allah tekankan lagi sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Kemudian di penghujungnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka setelah selesai satu urusan, maka bersibuk-sibuklah dengan yang lain. Kemudian di penghujungnya, hanya kepada Allah engkau berharap. Artinya apa? Yang kita pelajari dari kisah yang tadi itu. Bahwa kadang kesulitan kehidupan kita berharap ada solusinya, ada kemudahannya. Ternyata puncak kemudahan itu adalah kita bisa kembali kepada Allah. Seperti kisah tadi kan? Itu adalah puncak kemudahannya. Kita berpikir tentang kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Bukan poinnya bukan ke sana. Poinnya adalah kita kembali kepada Allah kita. Jadi enak kalau kita berpegangan kepada Al-Quran, hidup kita jadi lebih nyaman tuh. Jadi ketika ada kesulitan, kita langsung berpikir, Allah pengen datangkan kemudahan apa nih sebenarnya. Dan kita mencari kemudahan itu. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Alam, terima kasih banyak Habib Muhammad, Masya Allah. Dari pertanyaan tentang fitrah seorang bayi yang lahir ya, yang mana apakah itu orang tuanya yang menjadikan anak itu, kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya dikatakan Nasara, Majusi ya, dan lain sebagainya. Dan ini ada tanggung jawab kita gitu, orang tua untuk mendidik anak kita. Dan tadi Ustadz Khairul Alam juga menjelaskan juga tentang bagaimana kekuasaan Allah itu begitu besar ya. Dan kita harus yakin mantap bahwa Allah itu baik dan maha baik. Bahkan setiap kesulitan yang dihadapi itu Allah siapkan di dalamnya bersama-sama satu paket dengan kemudahan. Contohnya saya pernah ngobrol sama Ustadz Khairul Alam. Bisa ular aja walaupun itu bisa dan racun, ternyata itu bisa juga kadang-kadang jadi obat sama orang kan gitu. Ini contoh aja contoh ya Bu ya. Bahkan namanya obat mati. Iya. Bahkan setiap ada penyakit pasti hadir juga bersama dengan obatnya. Nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Baik, kita akan lanjut lagi. Tapi inti satu lagi. Apa, Bin? Tidaklah Allah itu menguji seseorang. Melebihi batas kamu. Pasti Allah juga ngasih solusinya. Oh, Masya Allah. Yakin. Allah tidak menguji, tapi Allah pasti kasih solusi. Makasih Habib. Kita akan belajar ngaji habis ini sama Kiai Munawir Ngacir. Sambil nanti kita berdoa bersama. Ini tema yang menarik dan nanti akan digali lagi di tema episode-episode selanjutnya. Jadi kalau udah akhir pekan, jangan pernah tinggalin, ikutin terus Cahaya Hati Indonesia. Jangan kemana-mana.